Di parkirannya itu 12 pesawat. 2 itu pesawat jet pribadi, 2 kemudian helikopter. Ustaz, ingat nggak? Sekitar tahun 2005-an, apa 2006 apa 2004 begitu dia bilang. Kenapa Ji? Dulu kan saya mindahin rekening itu 1 miliar ke rekening antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Sebelum kita memulai video ini, sebelumnya dalam video ini saya akan mereview dari channel YouTube Arah Kebenaran ya. Judulnya ini Yusuf Mansur ceritakan testimoni fiktif, tanda kutip, untuk menjerat umat, tanda tanya gitu. Sebelum kita bersama-sama menyimak video ini, saya akan menyampaikan sedikit hal lagi tentang sedekah, karena saya lihat di video-video saya sebelumnya kemudian banyak yang menjadi salah kaprah gitu. Dikiranya kita tidak menyukai amalan itu gitu, dikiranya kita menyepelekan amalan sedekah. Tidak. Sekali lagi saya tegaskan, tidak, saudaraku. Kita malah dalam hal ini kita mencoba untuk meluruskan kekeliruan konsep sedekah yang dipaparkan oleh Yusuf Mansur gitu. Misalkan begini, misalkan ada teman-teman yang punya gaji 2,5 juta atau 3 juta gitu. Untuk ini yang sudah, misalkan yang sudah berkeluarga punya gaji sekitaran itu 2,5 juta atau 3 juta sebulan gitu. Kalau menurut saya, berdasarkan apa yang saya dengar dari ustadz-ustadz lain seperti Buya Yahya, Ustadz Alif Basalama, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lain, banyak ustadz-ustadz lain, yang wajib di sini untuk uang 2,5 juta tadi adalah kamu bagaimana menafkahi keluargamu dulu gitu. Menafkahi keluargamu dulu. Iya, memang ada sedekah, tapi tidak semua kemudian disedekahkan gitu. Nafkahi keluargamu, ketika keluargamu dari 2,5 juta atau 3 juta tadi terpenuhi, sisanya baru bisa kamu sedekahkan gitu. Itu pun kamu sedekahkannya kemana, harus kamu tahu gitu. Ke panti asuhan kah, ke tetanggamu, ke saudara-saudaramu yang lain yang membutuhkan gitu. Yang membutuhkan. Misalkan duitmu lebih banyak dari itu, kamu juga harus tahu di mana kamu alokasikan gitu, untuk pembangunan masjid, untuk apa dan bagaimana. Dan jangan sampai terfikirkan di kepala kita bahwa dengan sedekah itu kita bakal menjadi kaya. Itu yang selama ini coba kita luruskan, teman-teman. Jangan sampai kemudian kamu menyedekahkan 1 juta uangmu, 2 juta, 3 juta, kemudian kamu berpikir bahwa dengan itu kamu bisa menjadi kaya gitu. Belum lagi ketika kamu menyedekahkan uang itu karena kamu berpikir kamu akan dikali 10, dikembalikan 10 kali lipat, kamu sedekahkan semua tanpa kamu pikirkan kebutuhan keluargamu gitu, tanpa kamu pikirkan kebutuhan-kebutuhan pokokmu yang wajib kamu nafkahi, misalkan untuk istrimu, anak-anakmu gitu loh. Jadi yang kita sedekahkan semampunya kita dan seikhlasnya kita, dan jangan pernah berpikir akan digantikan oleh Allah berupa uang, berupa harta 10 kali lipat. Allah akan mengganti itu semua, tapi kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Allah mau ganti dengan cara apa? Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena menurut saya rezeki itu tidak melulu duit, tidak melulu harta. Rezeki itu bisa kesehatan, bisa hidup yang berkah, hidup yang tentram. Tidak mesti semuanya kemudian dinilai dengan uang, dengan harta, apalagi secara matematis. Itu yang selama ini coba kita luruskan, teman-teman. Bukan sedekahnya yang kita kekang di sini, bukan. Apa-apa yang selama ini saya tekankan, yang saya upload tentang Yusuf Mansur, kenapa saya kemudian terus-menerus mengupload tentang Yusuf Mansur? Agar kemudian orang-orang paham. Karena saya pikir ini sangat masif sekali, sudah terlalu lama. Video-video Yusuf Mansur, termasuk video yang akan kita simak bersama ini video lama. Tapi seperti yang saya bilang, bahwa ceramah selama tidak diklarifikasi oleh sang pembuat ceramah, oleh sang pemberi ceramah, itu tidak ada kadaluarsanya. Orang-orang masih mendengar di luar sana. Jadi maksud dan tujuan saya untuk berupaya untuk meluruskan kekeliruan ini yang beredar di masyarakat. Jangan sampai kemudian kita berpikir cara berpikirnya, amalan-amalan kita ini untuk menggapai tujuan dunia sangat murah sekali. Kita bersolawat itu untuk Nabi, fadilahnya sangat luar biasa sekali. Kita mendapat syafaat. Harta apalagi yang bisa menyamai syafaat Rasulullah di padang mahsyar kelak? Harta apalagi? Lalu kemudian ada seseorang yang berbicara bahwa sholawatin mobil, sholawatin barang agar kamu dapat barang, itu sangat murah sekali, teman. Di mana kekayaan dunia itu bisa kita dapatkan dengan cara-cara dunia gitu. Namun beda dengan amalan-amalan akhirat, itu sangat mahal sekali. Kita bersolawat, beristighfar, bersedekah, itu
tidak serta-merta kemudian hanya untuk apa namanya dunia. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Amalan-amalan ini untuk nanti kelak kita terima di akhirat sana gitu loh teman-teman. Bukan kemudian apa yang selama ini dinarasikan oleh Yusuf Mansur gitu, semuanya kemudian menjadi duit apa segala macam. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke videonya. Menilik kembali konsep sedekah Yusuf Mansur yang menuai banyak kecaman dari ulama karena dianggap sesat dan berpotensi membuat umat lari dari kebaikan. Piye Pak Ustadz, aku melu omonganmu ora lunas utangku. Ada Ustadz Yusuf Mansur, hati-hati ya. Jelas penipu kayak begitu itu. Hakul yakin, ainul yakin itu penipu. Yusuf Mansur itu barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok pakai malu itu. Hal ini tentu perlu dihentikan. Tak hanya itu, konsep sedekah ini juga diduga digunakan Yusuf Mansur sebagai sarana untuk mengeruk dana umat. Untuk menarik dan meyakinkan jamaah, setiap berceramah, Yusuf Mansur selalu menceritakan sebuah kisah di luar nalar, aneh, terkesan mengada-ada, dan diduga kuat sebagai kisah fiktif agar para jamaah mau bersedekah pada saat itu juga, dengan jumlah yang banyak hingga menghabiskan harta bendanya. Puspowardoyo juga pernah menyebutkan jika kisah-kisah yang Yusuf Mansur sampaikan itu tidak pernah ada figurnya, siapa dan di mana orangnya pun tidak pernah diketahui. Yusuf Mansur setiap kata demi kata itu kadang-kadang lupa dan bohong ya. Lupa dan bohong ya. Jadi termasuk testimoni ya. Iya. Testimoni yang untuk memberi motivasi pada orang ini jamaah itu kan semua kan nggak ada figurnya Pak. Betul. Satu pun nggak ada figurnya. Fiktif dong Pak. Sangat fiktif itu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Puspo, saya juga sependapat dengan beliau. Maksud saya gini, saya pernah membahas ini ya di konten saya sebelumnya bahwa kenapa Yusuf Mansur tidak pernah menyebutkan nama. Selalu orang ini, tukang becak, ini, tukang sate, ini, anak yang di ujung-ujung itu siapa, yang kemudian menjadi dubes di Eropa Timur itu siapa gitu. Selama ini kemudian ada dugaan cerita ini menjadi fiksi atau bahkan fiktif, karena yang selama ini yang diceritakan oleh Yusuf Mansur, testimoni yang dia buat ini, yang kalau menurut saya terkesan terlalu gaib, terlalu ajaib gitu ya. Tapi tidak pernah bisa kita buktikan gitu loh. Tidak pernah bisa kita buktikan gitu. Siapa yang kemudian mendapat ini, mendapat itu, yang dia unyeng-unyeng tadi itu siapa? Tidak pernah kita itu bisa mengkonfirmasi kebenaran dari ceritanya itu gitu. Makanya kemudian orang-orang termasuk Pak Puspowardoyo ini bisa mengambil kesimpulan bahwa cerita itu fiktif. Karena testimoninya itu begitu banyak keajaiban yang bisa dia buat gitu. Siapa Yusuf Mansur gitu loh. Siapa Yusuf Mansur sampai ceritanya begitu banyak sekali. Keajaiban-keajaiban yang dia temui di dunia ini gitu. Yang mana kemudian itu menjadi di luar nalar. Kayak misalkan cerita dia di dalam penjara ya. Cerita dia dalam penjara yang waktu itu dia di penjara. Kalau dari info yang beredar itu karena penipuan ya. Di situ dia cerita ketika dalam penjara dia memberi makan sepotong roti kepada semut. Dalam 2 menit atau berapa menit kemudian roti itu habis. Tidak lama berselang kemudian ada seseorang sipir atau siapa dalam ceritanya itu membawakan dia nasi padang 11 bungkus kalau nggak salah. Kemudian dalam ceritanya itu sipir itu kemudian tidak mereka temui lagi setelah dia berikan nasi. Sehingga dalam ceritanya itu kuat dugaan dia menduga bahwa itu malaikat. Sangat ajaib sekali. Namun kita tidak bisa mengkonfirmasi cerita-cerita seperti itu kebenarannya ya teman-teman. Tidak bisa kita konfirmasi. Dan Yusuf Mansur punya banyak cerita. Dia naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Bagaimana ceritanya bisa kita nalar itu? Sementara dalam setahun saja hanya 360 hari. Berarti dia naik pesawat setiap hari dong. Terus kegiatannya bagaimana? Ini yang kemudian alasan saya menjadi sepakat dengan kata-kata Bapak Puspowardoyo bahwa kisah-kisah Yusuf Mansur itu kuat dugaan, itu fiktif karena tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya gitu. Untuk kita riset sendiri pun sulit gitu loh, karena
Dia tidak pernah menyebutkan figur dari ceritanya itu. Siapa yang diceritakan itu tidak pernah bisa kita konfirmasi. Oke. Pola ini tentu harus diketahui umat agar tidak ada lagi yang terperangkap dengan jebakan sedekah yang Yusuf Mansur sampaikan. Salah satu kisah yang diduga kuat fiktif adalah video berikut yang Yusuf Mansur sebutkan bahwa orang ini bersedekah kepada Yusuf Mansur 1 miliar dan menjadi kaya raya saat ini. Bisnis cara Nabi kita udah pada tahu dah. Dari mulai Nabi sampai bahkan ke orang-orang yang mengikutinya, itu salah satu yang mereka lakukan adalah sedekah. Betul tidak? Dari mulai Nabi sampai orang-orang yang mengikutinya, itu mereka melakukan sedekah. Nah, belum lama saya diundang sama salah satu kawan saya di salah satu daerah. Ajib, Masya Allah Ustaz, Masya Allah Syekh. Kalau kita buka pintu, motor kita banyak, Alhamdulillah. Kita buka pintu, mobil kita banyak, Alhamdulillah. Ada kok yang buka pintu, mobilnya nggak kelihatan, banyaknya bener, karena di pinggir jalan rumahnya. Mobil banyak bener. Ini orang yang satu ini, Allah lagi kasih berkah buat dia. Mudah-mudahan dia nggak lupa diri. Buka pintu, itu yang di parkirannya itu 12 pesawat. Di parkirannya itu 12 pesawat. 2 itu pesawat jet pribadi, 2 kemudian helikopter. Beda tuh, yang aneh kan pakai remote, dia beneran. Sisanya kemudian dia dagangin, artinya dia komersilkan. 12 pesawat itu di rumah dia. Rumahnya kecil, nggak gede, 34 hektar doang. Dibendung sama dia laut, dia bikinin kemudian super cruise masuk ke dia. Orang Indonesia loh. Itu orang Indonesia loh. Dia bisa, ente bisa. Dia bisa, aneh bisa. Tinggal perkaranya nanti, sanggup enggak? Karena belum tentu juga kita sanggup tuh dikasih amanah oleh Allah seperti itu. Kalau nggak sanggup malah celaka juga. Itu laut dibendung sama dia belah, super cruise masuk. Luar biasa. Waktu kemarin saya datang dia bilang, Ustadz dengar-dengar mau pada patungan ya, beli 777. Iya, saya baru balik dari pabriknya, kita mau beli 3, kurang ajar nggak? Kita lagi mau patungan, beli 1 aja patungan, itu aja dia acak-acak orang. Dia pakai ngomong, saya barusan dari pabriknya, kita mau beli 3, cash 6 triliun. Ya iyalah, subhanallah. Dan subhanallah, sampai situ sih saya nggak takjub, nggak takjub. Mah takjub tuh lah, nggak. Sampai situ saya biasa aja, nggak gitu, nggak gimana. Tapi begitu pulang, dia nangis bu. Dia nangis sambil melintirin dia punya tas kecil. Dia nangis. Dia bilang sama saya, Ustadz, ingat nggak sekitar tahun 2005-an apa 2006 apa 2004 begitu? Dia bilang, kenapa Ji? Dulu kan saya mindahin rekening itu 1 miliar ke rekening antum. Oh iya, ingat, itu rekening cuman segitu-gitunya. Itu rekening cuman segitu-gitunya. Ambil nangis tuh. Ustadz ngajak kita umroh. Ternyata begitu dia umroh, terjadi sesuatu tuh di daerah dia. Habis semua, dihabisin. Ada orang yang ngabisin, tapi dia selamat karena dia pergi umroh. Begitu pulang, ganti pejabat yang paling atas. Paling atasnya diganti. Begitu diganti paling atas, dia pulang udah dalam keadaan tawakuf semuanya. Karena bersih, semua nggak ada lagi, dia masuk menjadi jagoan baru. Dia bilang, waktu itu saya bingung, mau kemudian beliin alat berat masih kurang. Kalau saya mau bayarin KP-KP baru juga masih kurang. Pusing saya, sampai saya pikir, sudahlah, saya kasih Allah saja, biar Allah yang aturkan semuanya. Ustadz, inilah dia bilang. Inilah dia bilang. Dia ngeluarin 1 miliar, itu cuman 1 miliarnya. Allah Akbar. Bahwa salah satu cara Nabi berbisnis adalah justru dengan bersedekah. Kami telah menelusuri berbagai berita dan data mengenai orang Indonesia yang memiliki rumah seluas 34 hektar, jet pribadi, dan berbagai kekayaan lainnya seperti yang diungkapkan Yusuf Mansur namun tidak pernah ditemukan. Maka dari itu,
Dalam hal ini, kami juga mengajak para pendengar, bagi siapa saja yang menemukan figur ini, bisa menyampaikan kepada kami dan akan kami wawancarai figur tersebut secara eksklusif agar kebenaran terungkap. Tak hanya itu, bagi pendengar yang menemukan juga akan diberikan hadiah khusus sebagai timbal balik atas informasi yang digunakan untuk mengungkap kebenaran. Nah, ini tantangan. Dari kisah Yusuf Mansur tadi ya, tentang pengusaha besar tadi, orang-orang kaya tadi yang punya rumah 30, yang punya kawasan 34 hektar jet pribadi. Kalau misalkan ada yang punya info tersebut, saya tantang kepada teman-teman untuk meriset ini. Kalau misalkan bisa menemukan dan insya Allah kita bisa wawancara dan mengkonfirmasi cerita ini, insya Allah akan ada hadiah buat teman-teman yang bisa memberitahukan siapa orang ini gitu loh. Akan ada hadiah karena kita mencoba di sini untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi kebenaran gitu. Di sini kita berbicara tidak menang-menangan ya, tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak, tapi kita ingin mencari kebenaran gitu, kebenarannya gitu. Karena kebenaran adalah kebenaran gitu. Ya kebohongan ya kebohongan. Dan sekali lagi saya bilang bahwa di balik kebohongan itu pasti ada tipu-tipunya gitu. Orang kalau bohong itu pasti ada sesuatu, tidak mungkin tidak ada niat lain gitu. Dan begini teman-teman, di sini Yusuf Mansur selalu membawa-bawa Nabi gitu, membawa-bawa Nabi. Dan dari kisah sirah Nabawiyah yang saya pahami, saya menonton sirah Nabawiyah itu dari ceramah Ustaz Khalid Basalamah itu ada sekitar 25 episode kisah Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad lahir hingga wafat. Ada 25 episode, satu episodenya itu 2 jam. Saya nonton ceramahnya, saya download, saya nonton. Itu sudah lama saya ikuti sirah Nabawiyah. Dan dari sirah Nabawiyah yang dikisahkan itu sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah terdengar Rasulullah SAW mengatakan sedekahkan sekian akan kembali sekian, sedekahkan. Di situ memang banyak, dalam sirah Nabawiyah itu ada banyak kisah-kisah sahabat yang bersedekah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Ada yang sedekahkan seluruh hartanya, tapi kita harus lihat ya penyebabnya, kita harus lihat kondisinya. Kapan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq itu mensedekahkan seluruh hartanya dan kapan mereka mensedekahkan sebagian hartanya. Kita harus melihat kondisinya gitu. Tidak serta-merta itu kemudian bisa diterapkan untuk kita semua dan untuk setiap kondisi tidak bisa teman-teman. Misalkan kita cuma punya uang 10 juta, lalu kita sedekahkan semua, sementara kita punya keluarga. Bagaimana ceritanya? Tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Agama ini, terutama yang fikih-fikih ya, yang saya pahami, itu semua bisa kita jangkau dengan akal dan nalar pikiran kita gitu loh. Tidak semua kemudian bisa kita terapkan gitu loh. Ada satu kondisi dari sirah Nabawiyah itu ketika sahabat itu menyedekahkan semua hartanya, tapi itu yang saya tahu itu di dalam kondisi perang gitu loh. Dalam kondisi perang. Dan kalau tidak salah ada juga sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW ketika dia mensedekahkan semua hartanya gitu. Intinya apa yang saya mau katakan di sini, bahwa apa yang dipesankan oleh Yusuf Mansur dengan membawa-bawa kisah Nabi tidak bisa karena di sini Nabi dan para sahabat itu juga berbisnis teman-teman, berbisnis real ya, jual beli ya, berdagang di sini. Dari sedekah kemudian bisa kaya, tidak pernah saya baca, tidak pernah sepanjang yang saya tahu. Mungkin saya tidak lebih pintar dari Yusuf Mansur sudah pasti. Tapi dari yang sepanjang yang saya pahami mengenai kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat, mereka juga punya bisnis, mereka juga punya usaha jual beli perdagangan gitu loh. Tidak ada yang pernah saya dengar mereka ada sahabat yang dari sedekah kemudian cuma sedekah ya, kemudian menjadi kaya, tidak. Karena yang saya pahami di sini, kita berbisnis, hasil bisnis kita sedekahkan, insya Allah menjadi berkah dan Allah akan menambahkan rezekimu gitu loh. Entah itu kesehatan, entah itu rezekimu menjadi lancar, semua kita ikhlaskan. Allah yang mengatur gitu. Bukan kita yang mengatur teman-teman. Jangan dibalik-balik di sini. Jangan dibalik-balik. Seolah-olah itu secara pasti bahwa ketika kita sedekahkan uang kita 1 miliar dan cuma itu. Dalam cerita Yusuf Mansur seperti itu ya. Ini pengusaha punya duit 1 miliar dan sedekahkan semua, kemudian hari ini menjadi kaya raya. Sedekah itu banyak manfaatnya, melancarkan rezeki segala macam, rezeki kita menjadi barokah. Kita menjadi, pokoknya banyak lah, tapi itu kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang memberi apa yang kita butuhkan gitu loh. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Ini yang coba kita luruskan selama ini teman-teman. Bukan berarti kita lebih pintar, tidak.
Saya dengan Yusuf Mansur lebih jauh Yusuf Mansur di atas saya. Beliau lebih cerdas, hafalan ayatnya lebih banyak. Beliau intinya untuk masalah sedekah ini saya merasa di sini ada yang keliru dan kita perlu bisa kritik gitu loh. Karena sekali lagi Yusuf Mansur juga manusia biasa gitu loh teman-teman. Cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.